Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini? Kita ketemu lagi ya di Technopreneurship Aquaculture, meneruskan yang kemarin sudah dengan Pak Denny. Pak Denny ya? Pak? Oke. Di Pak Ucup tentu sudah banyak yang kita pelajari ya di Technopreneurship Aquaculture. Tapi kembali sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan juga apa yang akan kita capai. Karena percuma bila kita belajar, kita tidak tahu apa yang kita capai. Ketika kita sudah tahu tujuannya, kita akan lebih mudah lagi mengetahui arah pembelajaran kita. CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan bisa tersampaikan pada adik-adik sekalian adalah yang satu, mampu menjelaskan mengenai cakupan kewirausahaan berbasis teknologi aquaculture, kemudian memahami secara komprehensif lingkungan materi konsep dasar tentang technopreneurship, dan yang ketiga, mampu menerapkan beberapa metode technopreneurship. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu technopreneurship? Tentu sudah ada. Silakan Cip. Ya, mungkin dari bahas technopreneurship, tekno itu berkaitan dengan teknologi dengan preneurship, berkaitan dengan usaha atau perusahaan. Jadi ketika digabungkan itu adalah di mana sistem teknologi tersebut dapat membantu menunjang usaha atau perusahaan yang dapat dicapai seorang. Dengan bantuan teknologi tersebut dapat memberikan dampak yang besar dalam pengembangan usaha. Bagus sekali. Jadi intinya adalah penggunaan teknologi di dalam bisnis perikanan, ya seperti itu technopreneurship aquaculture. Nah, berarti ketika kita sudah tahu apa itu technopreneurship, contoh aplikasinya yang ada di dalam dunia industri ataupun dunia aquaculture sendiri, ada yang tahu? Kalau sekarang ini auto feeder, Pak. Auto feeder. Apa itu auto feeder? Auto feeder itu kan kayak alat bantu buat kita memberikan makan kepada hewan multifan itu menggunakan teknologi terbarukan. Jadi kita udah nggak langsung tangan lagi, jadi udah ada kayak digitalisasi. Baik. Bagus sekali. Ada lagi contoh lain selain digitalisasi technopreneurship dengan menggunakan auto feeder atau mesin memberi makan otomatis. Ada lagi? Senyum dulu dong, kok kayaknya berat banget ya kuliahnya. Silakan dari Intel, Pak. Inta. Apa itu Inta? Integrated Multi-Trophic Aquaculture. Keren. Apa itu? Salah satu metode aquaculture yang dimana memelihara lebih dari satu jenis organisme itu, Pak. Oke. Contohnya apa itu kalau yang sudah bisa dilakukan ataupun sudah kita ketahui bersama? Ada komoditas itu ada udang induk, terus untuk salah satu dari ikannya itu bisa bandeng atau ikan nila salin, kemudian ada kerang-kerangan dan rumput laut, Pak. Bagus banget. Nah, dalam proses IMTA itu sendiri, integrated multi-trophic aquaculture, ada beberapa spesies yang tadi kami sampaikan, yaitu ada udang induk, bandeng, kerang, kemudian tadi juga ada nila salin. Gunanya itu buat apa sih kira-kira ikutan tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa sih kita ngasih banyak banget kultifan ataupun jenis ikan di dalam satu tempat, itu kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silahkan Petra. Mungkin ini paling umum kan kita ini susah ya nyari lahan. Oke. Nah jadi kalau misalkan kita pakai IMTA ini, jadi kita tuh menghemat penggunaan lahan. Bagus. Sama jadi kita tuh kan dari satu kultifan ini pasti ada apa ya? Itu loh. Apa? Hubungan? Kegunaannya gitu tuh nah. Fungsi. Jadi bisa digunain lagi sama kultifan yang lain gitu. Jadi benar-benar saling menguntungkan. Jadi limbah yang dikeluarkan pun Semakin sedikit. Bagus sekali. Jadi Peter tadi menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam proses aquaculture atau proses produksi yang kita lakukan, ketika ada lebih dari satu spesies, dia akan menguntungkan spesies lainnya. Mungkin begitu maksudnya ya, Petra ya. Dan ketika ada kelebihan nutrisi ataupun kelebihan dari seekor kultifan yang kita gunakan ke kultifan yang lain, otomatis produksinya akan meningkat. Ketika terjadi proses peningkatan produksi, tidak hanya di dalam satu jenis, kira-kira kalau diuntung atau lebih? Untung. Inti dari budidaya sendiri adalah salah satu aspek yang kita cermati adalah mengenai profit.
Kalau memang budidaya dalam sebuah media budidaya tadi saat Petra sampaikan adalah hanya satu jenis, otomatis kita mempunyai dari satu jenis. Tapi kalau kita lakukan diversifikasi ataupun penambahan jenis dalam sebuah media budidaya, otomatis ujungnya akan bertambah. Tidak hanya satu, jadi dua. Mana kalau jenis ikan yang kita masukkan 3, nambah lagi nggak? Disitulah technopreneurship bekerja, bahwa kita menggunakan proses-proses di dalam sebuah ekosistem tidak hanya menggunakan satu saja, tapi ada sentuhan teknologinya saja. Bisa kita bayangkan ketika kita menggunakan satu jenis, teknologi yang digunakan hanya satu untuk satu jenis saja kan, seperti itu. Ketika menggunakan 2, 3, apalagi 4, apakah teknologinya akan sama? Tentu tidak. Akan ada butuh penambahan di sana. Rekayasa wadahnya, atau biasa kita sebut aquaculture engineering-nya, bisa jadi juga kita masukkan dalam genetik ikannya dari hostnya dan lain sebagainya. Agar apa? Kembali kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa melupakan bagaimana kita tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Baik sekali. Nah, bisa kita cermati bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari dalam technopreneurship aquaculture. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kalian satu video yang menarik. Saya minta kalian tonton dulu. Anda bisa menjelaskan cerita sedikit tadi videonya mengenai apa? Tadi bapaknya ceritain tentang ini zebrafish, Pak. Ya betul. Zebrafish dan hubungannya dengan transgenic. Apa itu transgenic? Apa sudah kita pelajari? Penyisipan gen. Penyisipan gen. Penyisipan gen. Ceritanya di zebrafish tadi itu disisipkan gen.
bermacam-macam. Misalnya ada yang disisipkan untuk bisa glow in the dark, jadi ikan berwarna, ya. Terus juga dia juga bisa membawa kita masukkan beberapa genetik ikan dari ikan lain yang memiliki kelompok yang bagus, sehingga ikan tersebut menjadi lebih cepat pertumbuhannya, resisten terhadap penyakit dan lain sebagainya. Dan satu yang dicermati di akhir video, beliau menjelaskan mengenai ikan yang sedang berproses ataupun dalam proses penyuntikan dan lain sebagainya itu tidak boleh dilepaskan ke alam. Kenapa? Silahkan. Kalau dari sisi nama gen yang Bagus. dia bisa merusak keasliannya gitu. Oke, ada kultur ada rekayasa genetik di sana sehingga bisa merusak. Betul. Ada lagi yang lain. Kenapa tidak boleh dilepaskan ke alam asal? Ekosistem asli di alam. Mengganggu ekosistem asli di alam. Bagus. Ada lagi. Aduh. Kalau dilepas itu otomatis dia ketemu sama yang habitat sama yang spesies aslinya gitu Pak. Takutnya dia berkembang biak malah Merusak gen lain. Bagus. Ada hal lain sebenarnya selain tiga-tiganya betul. Ada yang bicara mengenai masih ada rekayasa genetik yang belum selesai. Kemudian juga penjelasan bisa merusak genetik yang asli di alam, bahkan merusak ekosistem, betul. Tapi ada lagi yang sebenarnya menjadi salah satu alasan utama mengenai kenapa ikan tidak boleh dilepas asal. Ada residu di sana. Dan bisa menjelaskan kenapa ikan yang sedang diuji cobakan dan residunya tidak boleh dilepas ke alam. Mungkin Rianti bisa menjawab. Residu itu sisa, limbah. Karena kan ketika kita nyuntikin ikan, itu kan kita berhubungan dengan bahan kimia. Nah, bahan kimia yang kita suntikan itu seringkali masih ada bisa merusak lingkungan tidak? Bisa. Nah, jadi kira-kira hubungannya dengan residu yang bahan sisa yang disuntikan ke dalam ikan apa kira-kira? Bisa membantu saya menjelaskan lebih lengkap lagi, Petra? Mungkin karena ini Pak, mungkin kalau misalkan ikan itu nanti mati, Betul. dia kan pasti bakal ke dasar gitu kan. Nah jadi kan dia tuh tubuhnya juga pasti bakal terurai. Nah otomatis bahan kimia yang ada di dalam tubuhnya itu ikut terurai. Nah bahan kimia itu kan susah ya Pak untuk apa sih? Dia kayak hilang aja. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalkan dia itu tercampur sama bahan organik yang ada di dasar, jadi menyebabkan toxic naik. Bagus banget. Nah, ada hubungannya dengan penggunaan kimia. Oke, kita cerita sedikit kenapa technopreneurship ini menjadi sangat butuh untuk responsibility ataupun kebertanggungjawaban. Karena tadi salah satu bentuk bioteknologi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan spesies baru, itu bisa menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena bagaimanapun salah satu pola konsumen kita adalah ketika melihat suatu kebaruan dia akan lebih semangat untuk membelinya. Tapi kita perlu ingat juga ada sisa-sisa bahan kimia yang tidak boleh masuk ke dalam cairan. Itulah kenapa penggunaan bahan kimia dalam obat-obatan untuk ikan konsumsi itu dilarang. Pernah dengar ini? Pernah ya? Makanya kita tidak boleh tuh menggunakan bahan kimia tertentu apalagi dalam dosis tinggi untuk proses pengobatan ikan, utamanya ikan konsumsi. Kenapa? Akan ada sisa bahan kimia yang dikhawatirkan selain merusak perairan, dia pun akan masuk ke dalam tubuh manusia. Kira-kira ketika kita masuk ke tubuh manusia, kalian pernah dengar beberapa kejadian ada ya, memang sudah dipikirkan kira-kira limbahnya akan di mana. Bahkan kalau lebih jauh lagi kita bicara, limbah medis itu proses pembuangannya tidak boleh asal. Tidak boleh ditemukan sisa suntikan itu ada di kotak sampah kita, nggak boleh, karena itu dikhawatirkan bisa menularkan penyakit-penyakit tertentu. Bayangkan kalau misalnya habis menyuntik pasien HIV dibuang asal, nggak sengaja kita nyandung, kan bisa tertular kita. Nah seperti itu juga. Memang jadi lebay amat sih Pak? Enggak seperti itu. Memang ketika kita sudah ngomongin soal teknologi, apalagi bioteknologi, dalam proses pemanfaatan yang utama dalam bisnis itu kita butuh responsibel, kita butuh bertanggung jawab. Tidak semudah itu Ferguson seperti itu ya. Oke, itu yang akan kita banyak pelajari karena sesungguhnya sudah banyak sekali yang kita lakukan di dunia perikanan, teknologi yang sangat aplikatif yang bisa digunakan
Dan nantinya pun saya berharap kalian bisa sampai membuat ataupun membangun sebuah startup. Kalaupun tidak jadi startupnya, setidaknya model bisnis plan yang nanti akan bisa kalian ajukan dengan proses pemikiran yang sesuai dengan tujuan kita, yaitu tetap dalam sisi akademisnya dapat, bertanggung jawab, tapi juga ada profit, ada cuan di sana. Seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari mengenai pengenalan teknopreneurship, pengembangan ide, teknologi pemeliharaan ikan, pengolahan dan pengawasan produk, serta strategi bisnis dan pemasaran. Karena banyak orang bisa produksi, nggak bisa jual. Permasalahan utama petani kita adalah mereka bisa produksi dan tidak bisa menjual. Yang bisa menjualnya adalah tengkulak. Yang itu pun belinya dengan sistem hijau, nggak bayar dulu. Setelah itu rugi. Itulah mengapa petani kita banyak menangis. Inilah yang membedakan antara kita dengan petani biasa. Kita harus jadi petani berdasi yang memang sudah dibekali ilmu dan juga proses berpikir sistematis dari proses kalian belajar selama setengah saat ini. Nah, untuk menunjang materi kuliah yang akan kita pelajari pun kita akan praktikum, proposal, penghalusan dan pitching proposal, serta nanti kita akan juga membuat ide bisnis, bagaimana menggunakan SWOT. Apa itu SWOT? Ya, tentu kalian sudah dapat ini di dasar-dasar manajemen. Tapi saya kira kita bisa mengaplikasikan ini dalam proses pembuatan ide bisnis yang sebenarnya seperti itu. Dan tentunya nanti akan berbasis di entrepreneurship perikanan. Ya, materi kita mengenai pengenalan technopreneurship yang tadi sudah dijelaskan berasal dari dua kata, teknologi dan entrepreneur oleh Cipto, bagus sekali. Merujuk kepada kewirausahaan yang berbasis teknologi, yaitu suatu bidang yang menggabungkan pengembangan dan penerapan teknologi baru yang intinya inovatif dan memiliki nilai ekonomis. Buat apa kita usaha tapi nggak profit? Ya nggak sih? Tentu usaha kita akan ingin mendapatkan keuntungan. Dan dalam prosesnya juga kita mengharapkan ada kebaruan. Perikanan itu sangat besar sekali peluangnya. Dengan kita memanfaatkan teknologi, utamanya di bidang aquaculture, bidang kita akan meningkatkan produktivitas, produksinya akan naik. Ngapain kita pakai teknologi kalau nggak naik kan? Kemudian pengurangan limbahnya tadi bisa digunakan. Jadi tadi salah satunya ketika Petra bicara tidak membuat toksik perairan itu bagaimana caranya dan hasilnya didapatkan. Sayangnya informasi tersebut itu belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Inilah tugas kalian, mahasiswa, sivitas akademika yang juga agent of change di bidang perikanan dan harapannya bisa menjadi pemimpin bangsa. Itu bisa memperluas ataupun menyebarkan teknologi-teknologi sederhana, aplikatif, dan memang dia bisa efisien dalam proses pengembangan perikanan. Otomatis juga hal ini sangat mendukung tingginya kebutuhan masyarakat akan produk perikanan berkualitas. Kualitas di sini disebutkan salah satu contoh yang digunakan adalah penggunaan obat-obatan kimia. Apakah kalian tahu di pasar itu yang kalian beli itu ada kimianya atau enggak? Ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, inilah tugas kita untuk bisa mengingatkan kembali ataupun setidaknya kita memulai dari diri sendiri untuk menjadi contoh. Banyak loh teman-teman bahwa tidak harus menggunakan obat kimia, herba contohnya, ekstrak mengkudu, ya kan? Mengkudu lagi gitu ya. Ekstrak buah manggis dan lain sebagainya. Tidak hanya buat wajah tapi juga bisa untuk obat-obatan. Dan otomatis seiring bertambahnya waktu, jumlah masyarakat bertambah, tapi yang menyediakan makanan itu semakin sedikit. Itulah kenapa yang tadinya kita membelakangi laut, sekarang kita menghadap ke laut. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir bahwa 2/3 dari Indonesia itu adalah perairan dan kita masih sedikit memanfaatkannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dong? Tidak ada? Ada pertanyaan? Silakan Elba. Lebih ke ini sih Pak. Kita kalau dalam teknopreneurship ini kan dituntut untuk kita mengembangkan suatu bisnis dengan kita mengedepankan teknologi dan pembaruan. Ya. Biar kita itu berbeda dengan petani lokal. Oke, apakah bisnis di sini itu terpaku pada maksudnya yang udah ada aja gitu, tetap harus yang benar-benar baru gitu Pak? Bagaimana dari menurutmu? Jadi tadi Anda cerita bahwa dalam
salah satunya mengutamakan kebaruan dan memanfaatkan teknologi. Pertanyaannya harus baru nggak? Sebenarnya kalau memang yang tidak baru itu masih baik dan bisa digunakan, maka ada lagi yang baru. Iya. Ada lagi yang lain? Novena, menurutmu harus baru nggak? Oke, jadi tadi Elba cerita bahwa salah satu teknologi ini adalah pemanfaatan teknologi di bidang bisnis, dan salah satu poinnya adalah penggunaan yang terbaru. Kamu setuju nggak dengan statement tersebut? Tadi Garin tidak setuju. Garin tidak setuju karena ya kalau memang yang tidak terlalu baru, tidak mungkin kalau semakin baru kan semakin mahal gitu maksudnya Garin ya kayak gitu. Jadi kita juga menyesuaikan dengan kemampuan dari petani tersebut. Kalau memang baru bisa pakai kincir ya kenapa mesti pakai ozonasi seperti itu. Nah kalau menurut Luvena sendiri kira-kira lebih baik yang mana dalam proses technopreneurship itu sendiri penggunaannya? Saya ada plus minusnya sih Pak, saran dari Garin sama Elba. Mungkin kalau Elba itu kan harus baru karena kita ini hidup di era modern. Baik. Dengan berkembangnya zaman, Baik. teknologi yang lebih bagus itu mungkin bisa lebih baik gitu Pak. Cuma kalau misalkan kita lihat saran dari Garin, ya memang ada baiknya juga kalau misalkan Garin nggak setuju gitu karena bisa dilihat juga dari dananya ya Pak, yang Betul. pertama gitu. Karena kan kalau misalkan untuk teknologi yang lebih bagus mungkin juga kita harus mempertimbangkan di segi keuangannya gitu. Baik. Kalau menurut saya. Bagus banget, bagus banget. Petra, silahkan simpulkan dari 3 temanmu tadi apa pendapatmu? Kalau menurut saya Pak, kita tuh memang harus sebagai agent of change kita harus memastikan ide baru. Bagus. Tapi nggak harus semuanya itu yang kita lakukan harus baru gitu. Bagus. Nah, jadi kayak yang lama pun kalau misalkan kita bisa ngembangin itu bisa jadi keuntungannya lebih gitu kan. Bagus, bagus. Nah, jadi ya dilihat aja dari sisi mananya kita mau. Kita harus coba dulu, Ya. kita harus kembali dulu kalau memang misalkan ini kita udah ngerasa cukup ke yang baru. Bagus banget. Empatnya bagus. Kita cukup pulang dulu. Kenapa? Karena memang seperti itu. Pada dasarnya kita harus mengukur diri. Kita pengen yang paling wah, tapi kita belum sampai. Ya kita cukup dengan kemampuan kita saja. Seperti itu ya, Mbak. Pertanyaan bagus banget dan memang itu men-trigger juga kita harus berpikir kritis. Sebagai pengusaha itu nggak bisa asal-asalan. Sebagai pengusaha itu nggak bisa kita pakai yang paling baru deh kita habisin modal, enggak. Kita harus ada juga di sana persiapan untuk kondisi-kondisi tidak diinginkan, keuangan darurat, kemudian juga harus disiapkan sekian siklus kita tetap bertahan. Kenapa? Karena memang tidak hanya perut kita yang kita pikirkan, juga perut pegawai-pegawai kita dan lain sebagainya. Jadi memang pada dasarnya tetap harus mengukur diri. Tapi kalau kamu bisa pakai yang baru dan kita yakin itu bagus, ya kenapa enggak? Contohnya pemanfaatan mesin. Pemanfaatan mesin untuk ngasih pakan. Bagaimanapun itu akan jauh lebih presisi, tapi tanpa menghilangkan brainware-nya ya kan. Kalau software itu di komputer, kalau hardware-nya ya contohnya tadi si pakannya tadi ya, alat mesin pakannya, tapi tanpa brainware yang bagus, si manusia sendiri melakukan kontrol, mengecek ulang, memastikan pakan yang diberikan berkualitas, tentu percuma. Jadi memang itulah penggunaan teknologi. Kalau mau bisa, saya yakin tetap teknologi itu ada untuk memudahkan hidup kita. Sama seperti smartphone. Mau sesmart apapun phone-nya, kalau usernya nggak smart, dia bakal cuma buat WhatsApp-an aja tuh, buka Facebook aja tuh, ya kan? Ya. Tapi ketika kita memang smartphone-nya dan kita sebagai smart user, otomatis akan lebih banyak lagi yang bisa digunakan dari gawai yang kita miliki. Yang tadinya cuma buat WhatsApp, tapi juga bisa buat cari ilmu, bisa buat mencatat. Kalian juga bisa mendesain, bisa untuk marketplace, jualan. Nah, tergantung kalian promosikan diri sebagai apa. Bagus banget dari Elba. Nah, jadi simpulannya adalah teknologi akan terus berkembang, dan perkembangan teknologi memungkinkan diterapkannya berbagai teknologi di industri aquaculture, tapi tetap dengan menghitung diri, menghitung keuangan, menghitung kemampuan perusahaan dan seterusnya. Ketika kita bisa memanfaatkan teknologi seperti tadi, kira-kira dari kalau kalian punya kemungkinan untuk pakai akuarium yang kotak biasa kita bikin sendiri sama akuarium yang ada di video, kira-kira kita bisa pakai mana? Video. Jadi video tadi yang sudah otomatis di YouTube tadi, di video yang saya putarkan itu kan semuanya sudah otomatis tuh. Bisa ada pengaturnya, kita bisa ngecek ada props-nya, kita bisa tahu kualitas airnya seperti apa. Itu dalam proses budidaya ikan hias, kira-kira pakai kotak biasa atau pakai itu? Video. Lebih baru. Kenapa?
ketika ikannya lebih happy, dia mijatnya lebih banyak, nutrisinya terpenuhi, kualitas airnya terjaga terus, otomatis produksinya akan meningkat. Seperti itu, ya. Tapi kalau kita masih harus berangkat dari sederhana, tidak ada yang masalah dengan yang ini. Peluangnya menjadi pengusaha di bidang aquaculture dengan pemanfaatan teknologi merupakan hal yang sangat mungkin. Masih sangat luas kemungkinan menjadi pengusaha karena memang selama ini juga di aquaculture sendiri yang melakukannya itu masih sedikit, otomatis juga masih banyak yang bisa kalian lakukan. Dan ingat, keberuntungan hanya akan terjadi ketika kesempatan bertemu dengan mereka yang siap. Teknologinya banyak, tapi ketika kalian sendiri masih belum mampu untuk menggunakannya, percuma juga. Ya, untuk minggu ini ada tugas terstruktur. Nanti silakan. Nanti silakan PJ mata kuliahnya mengumpulkan sesuai dengan apa hal yang ditentukan, serta nanti dikumpulkan di Google Drive seperti biasa. Lakukanlah dengan bertanggung jawab karena bagaimanapun harus juga bisa meningkatkan kemampuan kalian, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Baik. Simpulan sudah diberikan. Tidak banyak yang saya lakukan, tapi pada dasarnya kalian harus belajar lebih agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Selalu saya katakan tidak ada laut handal yang lahir dari laut yang tenang. Jadi ketika pun kalian ingin hebat, ya jangan pakai cara biasa. Kalau pakai cara yang biasa ya bakal jadi biasa-biasa aja. Kalian itu berkompetisi satu sama lain. Selalu saya sebutkan. Dan ketika memang kalian ingin terlihat lebih daripada yang lain, berarti kalian harus usaha lebih daripada yang lain. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Saya Cipta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.